dari Pak Huda yang bilang bahwa Tom Lembong seharusnya bebas. Kenapa Pak Huda mengatakan demikian? Iya betul, karena sesuai dengan asas Green Subsounders Code, tiada pidana tanpa kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan, mestinya bebas. Kesalahan apa itu? Inilah yang dikenal di dalam literatur disebut dengan mens rea. Kan gitu. Jadi kalau memang benar ya tidak ada mens rea, mestinya bebas, kan begitu. Tapi sebenarnya yang paling penting sebenarnya bukan hanya itu. Begini, ini kan timbul kontroversi di tengah-tengah masyarakat ya. Dan mestinya pengadilan itu adalah mereka yang pada akhirnya menyelesaikan kontroversi itu. Timbul masalah di tengah-tengah masyarakat. Benarkah orang tidak menerima aliran dana bisa juga disebut korupsi? Kan begitu. Kan mestinya ini yang kemudian ada judicial activism yang diputus oleh hakim untuk menyelesaikan kontroversi itu. Nah sayangnya kalau menurut saya sih kontroversi itu tidak selesai. Ya kan? Malah makin melebar dengan statement hakim menyatakan bahwa Tom Lembong tidak memiliki mens rea gitu. Yang harusnya kalau tidak memiliki mens rea menurut saya harusnya dibebaskan kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehlah polisi, jaksa, katakanlah sekarang juga KPK, itu adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan yang mengemban misi kekuasaan pemerintahan. Katakanlah seperti itu. Tapi ujungnya semuanya kan ada di pengadilan. Kan begitu. Pengadilan yanglah sebenarnya yang harus kemudian mendudukkan persoalan-persoalan ini secara hukum gitu ya. Jadi kalau selama ini ada politisasi, ada kriminalisasi, ya harusnya dengan putusan ini semua terjawab gitu. Tapi sayangnya dari putusan ini juga menurut saya tidak menjawab. Masih menyisakan kontroversi. Masih menyisakan Tadi Pak Huda kontroversi, mengatakan gitu. bahwa dari persidangan itu menunjukkan bahwa tidak ada mens rea. Tapi dari Kejaksaan Agung protes dengan pernyataan tersebut. Coba kita tampilkan ada rilis tertulis dari Kejaksaan Agung. Kapus Penkum menyebutkan pemirsa bahwa sebetulnya hakim menyatakan Tom tidak menerima uang korupsi, bukan menyatakan tidak memiliki niat jahat. Itu pernyataan dari Kapus Penkum. Nanti teman-teman boleh tampilkan ya pernyataan itu. Saya kembali lagi ke Pak Huda. Dari Kejaksaan Agung mengatakan bukannya tidak ada mens rea, itu tidak dikatakan hakim seperti itu. Tapi yang dikatakan hakim adalah tidak menerima uang hasil korupsi. Iya, mens rea itu kan adalah yang membedakan apakah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi itu sebagai tindak pidana atau bukan. Kayak begitu. Jadi kalau dia tidak menerima aliran dana, tidak memperkaya diri sendiri, apakah kemudian kalau dengan kebijakannya ada orang lain atau satu korporasi yang diperkaya, ini merupakan satu delik atau bukan, itu ditentukan dari mens rea-nya. Gitu. Ini yang tadi saya katakan hakim tidak mampu menyelesaikan ini. Karena misalnya dalam pandangan saya, ya nggak ada orang yang mau melakukan kejahatan apalagi korupsi kalau dia tidak dapatkan keuntungan kan gitu loh. Berarti Pak Huda tidak memperkaya diri sendiri itu sama dengan tidak memiliki mens rea. Tidak ada niat jahat di situ. Tidak memperkaya diri sendiri artinya tidak ada mens rea buat dia mendapatkan keuntungan atau pertambahan kekayaan dari perbuatan itu. Terus buat apa? Terus buat perbuatan apa? Itu. Saya lanjutkan sedikit. Tapi misalnya gitu ya, misalnya betul dia tidak memperkaya diri sendiri, tapi dia memperkaya orang lain. Ada afiliasi dengan orang lain, dia keluarganya lah, perusahaannya lah. Misalnya gitu, dia pemegang saham di situ atau keluarganya pemegang saham di perusahaan itu. Dia melakukan persekongkolan, ada permufakatan jahat. Memang dia tidak memperkaya diri sendiri, tapi dia memperkaya diri sendiri secara tidak langsung dengan memperkaya orang lain, dengan memperkaya korporasi. Itu pun tidak ada. Itu pun tidak ada. Jadi kalau itu tidak ada, jadi menurut saya benarlah kalau disimpulkan bahwa tidak ada mens rea pada yang bersangkutan, gitu ya, kesimpulan nih ya. Baik, gitu. Itu dari Pak Huda ya. Prof Gayus sepakat kalau tidak ada uang yang mengalir ke Tom Lembong secara langsung, itu bisa disimpulkan bahwa tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat di situ. Kita mesti memahami apa arti mens rea, actus reus ya. Mens rea itu diukur dengan strict liability, tanggung jawab mutlak. Apakah ada
semua peristiwa itu menyangkut tanggung jawab mutlak tidak dikaitkan dengan pidana. Bagi saya hanya ada 2 asas yang patut dipertimbangkan untuk menilai apakah orang ini betul-betul mens rea-nya utuh. Saya mau tanya sekarang, siapa sih yang bisa menentukan mens rea itu apa? Di hati orang loh, di pikiran orang. Bagaimana menentukan itu? Kecuali menggunakan yang disebut sebagai satu bentuk persandingan, ya. Kalau saya menyebutnya mungkin satu hal yang tidak bisa terkait lagi, tapi mutlak memang dia perlu dibebaskan karena dia tidak punya niat. Saya menggunakan pengertian yang diatur pasal 44-46, yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Dia dibenarkan dan dimaafkan kalaupun dia melakukan kejahatan atau melanggar hukum. Hanya 2 itu. Jadi 2 itu saja sempitnya dengan orang memaham sebuah kejahatan tidak ada mens rea. Siapa bisa baca hati orang, niat saya? Mbak tahu niat hati saya sekarang mau tidur misalnya, kan tidak tahu itu. Ukurannya harus ada satu bentuk apa saya sebutnya istilah apa yang mengait, yang tidak bisa mengait dan cukup utuh untuk mens rea ada 2 tadi, hanya 2 tadi. Padahal mens rea terjadi di banyak masalah. Yang paling simpel adalah saya mengemudi mobil tanpa berniat membunuh orang, saya menabrak mati. Kelalaian disebutnya. Itu mens rea, ukuran dari niat apa tidak. Orang berkemah, membakar unggun, membakar hutan. Nggak punya niat bakar hutan. Tapi dihukum. Nggak ada mens rea dihukum. Karena apa? Ya, karena ada hal lain yang terkait, yaitu kelalaian dia sehingga dihukum. Menurut Anda itu juga yang terjadi pada Tom Lembong? Kalau yang saya baca putusan hakim ya itu terjadi. Kalau ukurannya adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 KUHP. Itu menyebutkan bahwa dia memang tidak punya dia itu punya apa tidak punya niat untuk secara melawan hukum mendapat keuntungan dari sebuah perbuatan. Tidak punya niat untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Itu kira-kira mau dipakai ke sana. Tapi saya berdebat sepakat dengan hakim kok dalam hal ini. Ada yang menjadikan tidak utuhnya, tidak mutlaknya mens rea, yaitu keuntungan orang-orang lain. Jaksa melalui BPKP menyebut 400 sekian miliar. Itu kerugian negara. Artinya dia tidak mutlak bahwa dia nggak punya niat kemudian dibebas tidak ada masalah apa-apa. Ada masalah merugikan uang negara dengan mens rea yang diajukan. Itu bukan mens rea yang mutlak. Bukan mens rea mutlak. Bukannya mutlak itu. Dia masih terkait dengan masalah yang lain, yaitu merugikan negara sebesar menurut BPKP ini. Masih ada kerugian negara di situ ya. BPKP. Padahal hakim memutus yang 100 sekian miliar. Padahal dia dihitung oleh BPKP itu 400 lebih. Ini beda lagi kasusnya. Ada BPKP hitungannya beda, hakim hitungannya beda. Pak Huda mau menanggapi dulu apa yang disampaikan Prof Gayus? Gini, kan mens rea itu tentu harus dilihat juga kualifikasi deliknya. Ini delik culpa atau delik dolus. Apa itu, Pak? Dolus itu sengaja. Culpa itu lalai. Nah, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini delik dolus. Delik sengaja. Jadi nggak mungkin culpanya dalam bentuk lalai. Mens rea-nya dalam bentuk lalai. Betul kata Prof Gayus bahwa mens rea juga orang juga bisa dihukum kalau dia lalai. Ya. Kan begitu. Tetapi terhadap delik yang memang melarang kelalaian. Sementara ini tujuan perbuatannya adalah memperkaya diri sendiri. Menurut Profesor Satohid, setiap kata kerja di dalam suatu rumusan delik itu artinya sengaja. Apalagi pasal 3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain. Itu hokmer offset namanya. Kesengajaan karena maksud. Jadi 2 delik ini adalah 2 delik kesengajaan. Ada ukurannya, maaf ya. Sehingga kemudian, izin Prof. Sehingga kemudian mens rea-nya, katakanlah begitu, diukur dari apakah ini kategorinya sengaja atau tidak. Termasuk tadi sengaja di dalam memperkaya diri sendiri atau memperkaya diri sendiri melalui memperkaya orang lain untuk memperkaya korporasi. Sengajanya ke arah sana. Gitu. Prof Gayus? Untuk mengukur mens rea dalam artian sengaja atau tidak sengaja adalah motif. Apakah motif ini ditemukan? Bagi saya ditemukan motif ini. Yaitu memang seorang menteri
dalam membuat satu kebijakan, bukan kebijaksanaan. Salah kalau kebijaksanaan. Kebijakan. Kebijakan itu harus taati. Yang memang sudah ada dari menteri ke menteri itu sudah ada kebijakan, belum berubah. Normanya belum berubah. Harus cari motifnya apa. Nah, motif inilah yang nanti menentukan bahwa memang ini tidak menikmati, tidak punya mens rea, tapi menimbulkan korban keuangan negara, ya, perekonomian negara dari jenis barang yang dipersoalkan. Motif itu yang menentukan apakah ada mens rea Motif atau itu tidak. menentukan, ya. Motifnya apa, Mas Amin, Mas Hari? Apa motif Pak Lembong? Ya, terima kasih. Kami sudah sidang 23 kali. Dan jaksa itu menghadirkan saksi sampai 75 orang saksi, dan bukti itu sampai 2083 kopian, bukti elektroniknya 47. Kami hanya 5 saksi ahli. Selama persidangan, tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi, bisa kita buka sebetulnya dalam rekaman persidangan, itu terbuka untuk umum. Hanya sederhana, kasus ini sederhana, nggak perlu pintar-pintar amat untuk kasus ini. Sederhana sekali. Di sini ada unsur-unsur tentang perbuatan melawan hukumnya, dijelaskan 1, 2, 3, 4 oleh hakim. Lalu di sini satu lagi tentang kerugian keuangan negara yang menguntungkan korporasi. Dua hal ini aja, sederhana. Kita menjelaskan dengan begitu saja. Nah, dalam perjalanan, hakim yang sering dikatakan tidak menyebutkan tentang mens rea itu adalah hakim tidak pernah dalam putusannya itu menjelaskan dalam proses terjadinya perbuatan melawan hukum itu, ya, si terdakwa ini dalam hal ini Tom Lembong melakukan sesuatu hal. Kalau tadi Prof. Gayus mengatakan tidak bisa dilihat, kalau menurut saya mens rea itu bisa dilihat. Dengan apa? Dengan aktus reusnya. Ya, apa aktus reusnya itu? Dia misalnya bersekongkol, dia merencanakan, ya. Nanti kalau ini, nanti bagi ini kita atur begini-begini, kamu yang dapat, nanti diam-diam kasih saya ya, atur segala macam, gitu. Atau hal-hal yang lain lebih canggih lah, gitu. Nah ini tidak ada. Itulah yang kita sebut tidak adanya mens rea itu seperti itu. Nah, dia tidak pernah ketemu dengan si pengusaha-pengusaha ini, dia tidak tahu pengusaha-pengusaha ini, ya. Pengusaha yang ditunjuk sebagai importer tadi itu adalah ditunjuk oleh BUMN, PPI dalam hal ini. Jadi PPI karena tidak sanggup melakukan importasi ini menunjuk pengusaha tersebut. Ya, pengusaha-pengusaha inilah yang menjalankan itu. Nah, menurut hakim terjadi perbuatan melawan hukum nih. Kenapa kok nunjuk pengusaha swasta? Kenapa tidak evaluasi? Kenapa itu? Hal-hal kayak gitu. Nah, sederhana, dalam semua proses itu tidak ada niat jahat dan mens rea-nya si Tom Lembong. Itu sederhana kok. Oke.